Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4B. Kita kembali lagi bersama Bapak di sini untuk melanjutkan pembelajaran tema 6. Kalau kemarin kita sudah selesai subtema 1, kita lanjut sekarang ke subtema 2. Pembelajarannya yaitu pembelajaran 1 dan 2 mata pelajarannya nanti ada bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan seni budaya dan prakarya. Oke, langsung masuk ke pembelajaran yang pertama. Ya, yang pertama adalah cara membuat puisi. Kalau kemarin kan kita puisinya baru belajar tentang apa itu puisi, pengertiannya, kemudian belajar rima. Nah, sekarang kita akan belajar cara membuat puisi yang baik dan benar. Kemarin anak-anak juga sudah mempraktekkan cara membuat puisi dengan tema kasih sayang orang tua. Nah, sekarang kita akan belajar cara membuat puisinya itu agar nanti anak-anak saat membuat puisi bisa lebih baik lagi dan lebih bagus, ya. Jadi cara yang pertama adalah menentukan tema. Dalam pembuatan puisi itu selalu kita yang paling awal adalah membuat tema. Tema atau kita itu sebenarnya mau membuat puisi tentang apa yang ingin kita tuliskan. Jadi harus tentukan temanya dulu. Bisa tema tentang seperti kemarin kasih sayang orang tua, bisa tema tentang liburan, tema tentang rasa cinta boleh, tema tentang keindahan desa boleh, pokoknya boleh semua hal. Jadi dalam menulis puisi harus pertama itu menentukan tema. Kemudian setelah menentukan tema kita harus memikirkan informasi atau mencari informasi yang mendukung penulisan. Jadi kita tuh harus mencari ide-ide atau istilahnya gambaran kita itu menulisnya itu seperti apa. Misal tema pedesaan, ya, tema keindahan desa. Jadi ya kita harus mencari, memikirkan tentang bagaimana kondisi desa, udara di desa bagaimana, pemandangan di desa bagaimana. Nah, itu kita harus pikirkan. Jadi mencari informasi yang mendukung penulisan. Selanjutnya, setelah kita pikirkan, kita tuliskan ke dalam sebuah catatan kertas atau kita punya buku catatan, kita tulis di situ yang sudah kita pikirkan tadi. Contohnya kalau temanya keindahan desa, kita tuliskan tentang yang pertama contohnya kayak bagaimana pemandangan di desa, kemudian segarnya udara di desa, pemandangan di desa bagaimana, kemudian keramahan orang-orang di desa seperti apa, kita tuliskan di sini di langkah yang ketiga, kita tuliskan di buku catatan. Kemudian langkah yang keempat itu kita memilih kata atau diksi yang tepat. Jadi dalam puisi itu kita harus menggunakan kata-kata yang indah, yang menyenangkan orang lain. Jadi tidak boleh kata-katanya itu jelek ataupun mengejek orang lain. Jadi kata-katanya harus indah. Kalau matahari, kata-kata indahnya diganti dengan sang surya. Kalau bulan diganti dengan rembulan. Kalau air diganti dengan tirta. Ya, banyak contohnya. Nah, setelah kita memilih kata atau diksi yang tepat, kita tambahi keindahan puisi itu dengan menggunakan majas dan sajak. Jadi majas yang kita gunakan, majas itu adalah perumpamaan. Contohnya perumpamaan bagaikan kota, bagaikan kata melompat hingga ke bulan. Kan itu sangat tidak mungkin kan, tapi sebagai di puisi untuk melambangkan ketidakmungkinan itu kita bisa menggunakan kata-kata tadi, bagaikan kata melompat hingga ke bulan. Itu kan tidak mungkin, tapi di puisi kita boleh untuk memperindah puisi kita. Nah, setelah itu yang terakhir adalah kita teliti lagi puisi yang sudah kita buat, kita cermati, kemudian kita koreksi apakah ada kata-kata yang kurang tepat atau salah penulisan huruf. Nah, itu kita harus cek karena nanti puisinya bisa jadi bagus. Nah, itulah ada 6 cara atau 6 langkah dalam membuat puisi. Yang pertama menentukan tema, kemudian mencari informasi yang mendukung penulisan. Yang ketiga menulis segala hal yang dibayangkan.
Yang keempat, memilih kata atau diksi yang tepat. Yang kelima, menggunakan majas dan sajak. Dan yang terakhir, mencermati dan mengoreksi teks puisi. Ada 6 cara. Nah, mungkin anak-anak di sini masih bingung ya, sebenarnya diksi itu yang seperti apa sih? Memilih kata dalam puisi itu yang harusnya seperti apa? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, mari kita pelajari langkah untuk memilih diksi yang tepat. Nah, ini menentukan pilihan kata atau diksi dalam membuat puisi. Jadi diksi itu diperlukan untuk memperindah puisi, agar puisinya bisa jadi lebih indah, lebih menarik, dan banyak orang yang ingin mendengarkan atau membaca. Jadi yang pertama, kita harus menggunakan kata yang bermakna positif. Ini ya, maknanya itu harus positif, tidak boleh maknanya negatif atau berarti jelek, maknanya harus positif. Kemudian menggunakan ungkapan pujian untuk sesuatu yang indah. Di bentuknya itu berupa pujian, misalnya senyummu mencerahkan duniaku, atau mungkin kasih sayangmu membuatku begitu tenang, kasih sayang ibu membuatku begitu tenang, seperti itu. Jadi dengan ungkapan pujian untuk sesuatu yang indah. Dan yang ketiga, kata-katanya harus santun, jadi tidak perlu dengan kata-kata kasar ataupun kata-kata jorok. Jadi kata-katanya harus santun. Nah, kemudian harus menghindari penggunaan kata yang mengejek atau menghina. Jadi dalam memilih diksi itu kita tidak boleh mengejek atau menghina kata-katanya. Seperti apa sih contohnya kata-kata yang mengejek atau menghina? Contohnya kayak dungu, bodoh kau. Nah, itu tidak boleh. Yang kelima, kita menggunakan kata-kata yang memiliki kemiripan bunyi di akhir. Contohnya, misal ada puisi yang baris pertamanya itu apa ya contohnya? Bagai sang surya menyinari dunia. Nah, kan akhirnya pakai A. Nah, baris keduanya nanti kita pilih yang A juga. Contohnya, bagai sang surya menyinari dunia, kasih sayangmu tak akan pernah habis ibunda. Nah, itu contohnya, akhirnya harus sama. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan perumpamaan tentang objek yang ingin diceritakan. Perumpamaan ya tadi yang sudah Bapak contohkan, yaitu dalam ini menggunakan majas ya. Nah, itulah cara atau menentukan pilihan kata dan kata lainnya itu diksi dalam membuat puisi. Menentukan diksi dalam membuat puisi itu ya untuk pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Sekarang kita akan melanjutkan ke mapel selanjutnya, yaitu mapel IPA. Kita masih melanjutkan materi yang lalu, yaitu masih ada hubungannya dengan bab siklus makhluk hidup ya. Kita akan belajar, kalau kemarin kita baru belajar pengertian dan contoh metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Sekarang kita akan belajar ciri-cirinya. Nah, di sini kita diberikan gambaran metamorfosis dari hewan nyamuk, dari telur kemudian jadi larva, jadi pupa, dan akhirnya jadi nyamuk. Nah, ciri-ciri metamorfosis sempurna itu seperti apa? Yaitu terdapat perbedaan bentuk tubuh hewan saat dia lahir dengan bentuk dewasanya. Jadi ini kalau di sini dalam daur hidup nyamuk kan dulu bentuknya masih telur nih, bulat-bulat lonjong ini. Nah, setelah telur itu menetas dan bentuk hewannya itu seperti ini larvanya. Seperti ulat, atau misalnya anak lihat di genangan air itu banyak jentik-jentik nyamuk kan, nah bentuknya seperti itu. Nah, itu saat bayinya nyamuk itu bentuknya seperti itu. Nah, saat dewasa kan bentuknya berbeda, dia punya sayap, punya 6 kaki, kemudian punya alat penghisap. Jadi ini bentuknya berbeda ya, ciri saat dia masih bayi dengan ciri saat dia sudah dewasa. Kemudian terdapat fase kepompong atau pupa. Fase kepompongnya ini saat ini, kadang kan misal kita melihat jentik-jentik di genangan air kan ada yang bentuk larvanya seperti ini ya.
bentuknya kayak melengkung dan kepalanya besar. Nah itu nyamuk itu sedang dalam fase kepompong. Dia ada di antara, dia ini sedang, kalau ulat dia jadi kepompong menunggu waktunya untuk jadi kupu-kupu. Nah, jadi itu ciri-ciri metamorfosis sempurna. Yang pertama, beda bentuk tubuh saat dia bayi dan kemudian saat dewasa. Yang kedua yaitu terdapat fase kepompong atau pupa. Nah, sekarang ciri-ciri untuk yang metamorfosis tidak sempurna kita gunakan contohnya pada hewan belalang. Ciri-ciri metamorfosis tidak sempurna itu bentuk tubuh hewan saat lahir dan saat dewasa itu sama bentuknya. Ini kan telur belalang. Saat sudah menetas bentuknya seperti ini, namanya nimfa. Kalau tadi namanya larva pada nyamuk, pada kupu-kupu, ulat itu juga bisa dibilang larva. Makanya kan ada kartun yang judulnya larva, kan bentuknya ulat kan. Nah, larva itu bisa dibilang juga ulat. Nah, tapi tadi kita kasih contoh ulat nyamuk. Nah, ini namanya nimfa kalau pada hewan yang metamorfosis tidak sempurna. Contohnya pada belalang ini. Nimfa bentuknya seperti ini, kakinya masih pendek, kemudian bentuknya masih kecil juga. Tapi bentuk antara yang bayi dengan yang dewasa itu tidak jauh beda, jumlah kakinya juga masih sama, hanya yang dewasa sudah punya tambahan sayap dan kakinya lebih besar, dan juga bentuk tubuhnya juga lebih besar. Jadi bentuk tubuh hewan saat lahir sama dengan bentuk dewasanya, dan juga tidak melalui tahap pupa atau kepompong. Jadi langsung bentuknya sama terus sampai dia jadi dewasa dan menelurkan lagi telur-telurnya. Nah, itu adalah contoh untuk ciri-ciri metamorfosis tidak sempurna, yaitu bentuk tubuh hewan saat lahir dan dewasa itu bentuknya sama dan tidak ada tahap kepompong. Kita lanjutkan, itu adalah materi pembelajaran IPA. Sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, yaitu IPS. Ya. Nah, masih sama berkaitan dengan hewan. Kalau tadi yang kita bahas adalah hewan-hewan yang kecil ya, kayak nyamuk, belalang. Sekarang kita bahas hewan-hewan dan tumbuhan yang besar-besar. Nah, tumbuhan dan hewan yang besar-besar ini kan tetap memberikan manfaat bagi kita ya. Nah, sekarang kita akan membahas manfaat makhluk hidup di sekitar kita. Manfaatnya untuk kita itu jadi apa saja. Untuk manfaat pada yang pertama itu, hewan dan tumbuhan itu bisa menjadi sumber bahan pangan kita atau jadi sumber makanan. Contohnya hewan ayam itu bisa kita manfaatkan daging dan telurnya. Kemudian hewan sapi bisa kita manfaatkan susu dan juga dagingnya bisa kita manfaatkan jadi makanan kita. Pada tumbuhan kita kita sering melihat di sawah, di kebun itu ada tanaman padi, jagung, tanaman kentang, ubi dan lain-lain. Itu biasa kita gunakan sebagai makanan pokok kita untuk menyediakan tenaga bagi tubuh kita. Jadi biasa kita manfaatkan tumbuhan di sekitar kita itu sebagai makanan pokok juga. Kemudian yang bentuknya buah-buahan seperti jeruk, semangka, pisang dan lain-lain itu sebagai sumber vitamin untuk tubuh kita. Dan juga sayur-sayuran juga sama, ada bayam, kangkung, selada dan lain-lain. Nah, hewan dan tumbuhan ini juga bisa kita manfaatkan selain untuk sumber bahan pangan, itu juga bisa kita manfaatkan sebagai pakaian atau sandang. Jadi hewan atau tumbuhan ini bisa kita manfaatkan bagian tubuh mereka untuk dijadikan penutup tubuh kita. Contohnya kalau pada tumbuhan itu, pada tumbuhan ini namanya tumbuhannya itu kalau di istilah Jawanya namanya wit randu, tumbuhan randu. Nah, itu menghasilkan ini kapas. Jadi kapas ini nantinya
diambil dari pohon randu. Setelah itu nanti kapasnya diproses bisa menjadi kain. Awalnya jadi benang dulu, setelah jadi benang nanti disulam atau dianyam atau dijahit menjadi kain. Setelah itu nanti kain kemudian dijahit menjadi baju yang kita pakai saat ini. Jadi kain ini awalnya dari tumbuhan. Kemudian hewan kain yang dari hewan juga ada, contohnya ulat sutra. Ulat sutra itu kan kepompongnya menghasilkan ini benang-benang sutra. Nah, kain sutra itu asalnya dari ulat sutra. Seperti itu. Jadi selain jadi bahan makanan, juga bisa jadi bahan pakaian. Nah, itulah manfaat makhluk hidup di sekitar kita. Jadi kita tetap harus menjaga makhluk hidup yang ada di sekitar kita agar mereka tidak punah, dan juga tetap menyediakan sumber bahan makanan kita dan juga bahan pakaian kita, agar kita tidak kekurangan dan kita tetap bisa hidup sehat. Seperti itu ya. Itu adalah materi mata pelajaran IPS. Selanjutnya adalah yang terakhir, mengenal tarian daerah. Nah, sekarang kita masuk ke mata pelajaran seni budaya dan prakarya. Kalau minggu kemarin kita belajar menyanyi, anak-anak sudah belajar tentang lagu, tentang tempo, ya, tempo sedang, tempo cepat. Sekarang kita belajar tarian daerah. Jadi tarian itu dibagi menjadi dua, ada tari tradisional dan juga tari kreasi daerah. Bedanya apa? Kalau tari tradisional itu, tarian itu lahir, tumbuh, dan berkembang dalam suatu masyarakat yang kemudian diwariskan secara terus-menerus. Jadi tarian itu sudah ada dari zaman dahulu dan diwariskan dari leluhur ke penerusnya. Jadi terus tariannya sama dari saat itu dibuat oleh leluhur kita hingga sampai saat ini tuh tariannya sama, gerakannya sama, seperti itu. Kemudian kalau tari kreasi daerah itu jenis tarian klasik atau tradisional yang dikembangkan dengan menyesuaikan gerakan, alat pengiring, dan properti. Jadi tariannya itu lebih dikembangkan lagi. Misal kalau dulu tarian hanya menggunakan alat pengiringnya menggunakan gamelan, sekarang kita bisa menggunakan keyboard, organ, atau mungkin menggunakan drum, menggunakan gitar. Kemudian kalau dulu misal properti tarinya itu hanya memakai kostum yang seadanya, sekarang kita bisa menggunakan kostum yang bisa lebih warna-warni lah. Nah, itu contohnya beda tari tradisional dan tari kreasi daerah. Oke, kita lanjutkan. Nah, jenis tarian daerah berdasarkan pengelompokannya. Tari tradisional itu biasanya berasal dari tari dikelompokkan jenis tarian tradisional rakyat dan jenis tari tradisional klasik. Kemudian kalau tari kreasi itu ada dikelompokkan jadi tari kreasi yang gerakannya dari nilai tradisi dan tari kreasi yang gerakannya lepas dari nilai tradisi. Nah, contoh tari dan daerah asalnya. Tari saman itu tari tradisional dari Aceh. Tari itu dinamakan tari tradisional karena benar-benar dari baju, dari pengiringnya, gerakannya itu masih sama dari saat awal tari itu dibuat. Kemudian ada tari piring dari Sumatera Barat, itu juga masih sama, jadi masih dinamakan sebagai tari tradisional juga. Dan ada di Jawa Tengah ada tari gambyong, di Bali ada tari kecak, juga tari tradisional. Ya, anak terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa untuk tetap belajar. Setelah ini nanti anak-anak mengikuti kegiatan pembelajaran matematika melalui Google Meet. Jadi untuk tugas pada hari ini hanya tugas matematika. Nah, sedangkan untuk tugas tematik anak-anak membaca dan juga belajar dari tadi cara membuat puisi, kemudian siklus hidup
hewan, yaitu ciri-ciri metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kemudian ada belajar tentang manfaat hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Kemudian yang terakhir tari, jenis-jenis tari yang ada di Indonesia. Oke, mungkin cukup itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.